Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ يَذْكُرُ ضِيقَ الْمَعَاصِي فَكَأَنَّمَا يَذْكُرُ رَبَّهُ. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Hadratil kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ketua DKM Masjid Jandal Mujahidin beserta pengurus yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati imam salat subuh berjamaah kita pada kesempatan hari ini, segenap para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, para guru, para alim ulama, para ustadz, para kiai yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama saya hormati jamaah Bapak dan Ibu sholat subuh berjamaah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh kali ini mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, Allah gampangin, Allah lancarin semua urusan kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak cucu keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di penghujung hidup kita Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya sifat kodrat dan iradatnya Allah, didasari dan dipayungi nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah terbentuk, hadir dan tercipta dalam kehidupan kita bahkan sampai dengan hari ini, yaitu nikmat kesempatan kembali bertatap muka, bermuajahah, bermuhasyafah, duduk bersimpuh bersama-sama dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim pengajian yang insya Allah mudah-mudahan salat subuh kita beserta taklim kita pada kesempatan hari ini mudah-mudahan senantiasa menjadikan sebab hujannya rahmat, berkah, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, seorang baginda alam yang telah menuntun, mengantarkan sekaligus mengajarkan kepada kita, bahkan menjadi uswatun hasanah, figur contoh terbaik dalam peradaban kehidupan manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, khususnya buat kita yang sampai dengan pagi hari ini masih setia dan konsisten menjadi umatnya. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita yang mengaku sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nama-nama kita terukir dan tertulis dengan tinta emas sebagai umat yang layak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat, ibadah, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri kita kepada Allah, menunjukkan ketaatan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara yang namanya ubudiyah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar intisyarul awamirillah wajtinabul nawahiyah. Ketaatan seorang hamba, kepatuhan seorang hamba bukan hanya sekedar ditunjukkan, diwujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi yang lain, ada bentuk lain, ada wujud yang lain ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu menerima dan menjalani, bahkan mensyukuri apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya yang kita kenal adalah qada. Bahkan salah satu bentuk ketaatan seorang hamba adalah apa? Menerima, menjalani, mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya orang Islam, orang Muslim itu diatur, bahkan ada rukunnya yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah haji Baitullah bila mampu.
Ketika keislaman itu ingin naik dan harus meningkat, naik level, naik kelas dari orang muslim menjadi orang yang mukmin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan, jadi ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang mutakin, ada orang muhsin. Pertama, seseorang itu levelnya adalah muslim. Dengan apa? Melaksanakan apa? Rukun Islam yang 5. Setelah rukun Islam yang 5 ini dia kerjakan, maka naik level 1 tingkat menjadi orang yang mukmin. Gak ada orang yang sekolah tetap pengen tinggal jadi kelas 1, pasti pengen naik jadi kelas 2. Enggak selamanya orang sekolah itu mengenyam pendidikan selamanya, mohon maaf, selamanya di sekolah dasar. Pasti pengen naik ke jenjang berikutnya, yaitu mengenyam pendidikan di SMP. Enggak selamanya orang sekolah pengen SMP, pengen naik kelas jenjang berikutnya jadi SMA. Yang sekolah SMA lulus enggak pengen mentok di situ, pengen naik level lagi, yang tadinya siswa menjadi mahasiswa atau masuk universitas. Enggak stagnan, maka seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas ketaatan dalam wujudnya, kehambaannya kepada Allah, dari muslim menjadi mukmin. Apa tingkatan menjadi orang yang mukmin yang direkatkan dengan rukun iman yang 6? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab suci. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika mampu, ini merupakan kehambaan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik level menjadi orang yang mukmin. Orang yang mukmin mengerti betul dengan kadar dan kualitas keimanannya, menyempurnakan keislamannya menjadi orang yang mukmin dengan mewujudkan, meyakini dengan iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyangkut keimanan kepada Allah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, maka dia yakin dan percaya segala sesuatunya dari Allah. Segala sesuatunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada rukun iman yang keenam, yaitu adalah qada dan qadar. Orang yang taat itu enggak cukup dengan sembahyang. Orang yang taat bukan hanya sekedar orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang taat itu bukan hanya sekedar mengeluarkan uangnya untuk zakat. Orang yang taat kepada Allah bukan hanya sekedar mohon maaf mengeluarkan ongkos biaya perjalanan ibadah ke tanah suci Mekah, bukan. Tapi ada juga sisi yang lain, menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan menerima, menjalani dan mensyukuri apa yang menjadi bagiannya. Ada yang ditetapkan oleh Allah, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditetapkan, ada yang diberikan. Makanya ada qada dan qadar. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya umur. Begitu kita belum jadi manusia, masih jadi yang namanya ruh, dikumpulkan kita di alam ruh. Pada saat di alam ruh itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ruh, apa kalian semua bersaksi dan mengakui bahwa aku adalah Tuhan kalian? Dulu waktu kita belum jadi orang, kita nyaut bareng-bareng depan Allah. Apa kata kita? Ngan kita lupa, kagak ingat. Kata kita, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi hakikatnya kita belum berojol ke alam dunia, kita sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Diperkuat dengan ayat Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang, setiap manusia yang lahir dan berojol ke alam dunia, semuanya dalam keadaan Islam. Kok dari mana dalam keadaan fitrah?
fitrah. Fitrah semua lahir dalam keadaan fitrah suci. Islam secara etimologi, secara lugat, secara bahasa adalah fitrah, berarti setiap bayi yang lahir ke dunia semua dalam keadaan Islam. Fa'abawaihi yuhawiduni au yunasironi, maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi ataupun menjadi Nasrani. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi sebelum keluar ke alam dunia, sebelum lahir ke dunia, semua bagian kita udah rapi ditulis sama Allah. Apa yang menjadi bagian kita udah rapih ditulis sama Allah. Umur kita, rezeki kita, jodoh kita, mati atau mau kita udah rapih. Dan ini merupakan yang namanya kodok ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dirubah robah. Contoh, ada orang dikasih umur, misalnya jatah umur kita 60 tahun, nggak bisa dirubah. 60 tahun ya 60 tahun. Kalau emang sudah ditetapkan 60 tahun Ustaz, lantas ngapa kita masih tetap ngedoa Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangin umur kami. Tetap kadang-kadang yang udah aki-aki 7 mulut, awaknya udah kayak wow bongkok, nenek-nenek yang udah pada petot ke masjid memang ngerembet tembok, tetap beres sembahyang menedeng minta maaf, ya Allah panjangin umur saya. Walaupun logika kita kadang-kadang kita mikirnya begini, udah tua, kulit udah peot, mata udah rabun, pakai kacamata, kadang-kadang udah kayak bol toples tebel banget, jalan udah mulai ngerembet, kadang-kadang mohon maaf ya, lagi muda mah jangan kata kacang, biji ketapang masih kita keletak. Lah sekarang makan bubur aja kadang-kadang keselak. Tetap begitu kelar sembahyang mah yang dipinta, ya Allah panjangin umur saya ya Allah, kan begitu ya. Pertanyaannya Ustadz, kalau emang udah ditetapin umurnya 60, ngapain kita disuruh doa minta dipanjangin umur? Bukan angka 60-nya yang ditambahin. Umur 60 kita doa ya Allah Allahumma tawil umurona, bukan angka 60-nya yang ditambahin. Ini 60 ketetapan Allah, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah robah, nggak bisa diintervensi. Ini udah ketetapan Allah. Terus kenapa kita tetap minta dipanjangin umur? Yang ditambahin bukan angkanya, tapi nilai keberkahan umur yang Allah kasih. Ada orang umurnya panjang tapi hidupnya ora berkah. Tapi ada orang yang umurnya pendek tapinya berkah. Maksudnya bagaimana? Ada orang umurnya pendek tapi berkah, seolah-olah hidupnya panjang. Kenapa? Dia hidup karena jasa-jasanya, dia hidup karena karyanya, dia hidup karena kelakuannya. Kenapa? Jadi orang ingat baik padahal dia udah mati, udah kagak ada, tetap ingat. Kenapa? Namanya disebut deh. Ono ya dulu makan lagi ada Udin Masjid Al Mujahidin rame banget, emang dia banget, dia baik itu katanya, dia doangan yang open sama masjid. Kadang-kadang orang-orang belum bangun dia udah melek, masjid belum dikunci dia yang buka. Kadang-kadang mohon maaf dia katanya masjid masih dikunci dia yang buka, lampu dia yang nyalain, ampli dia yang nyolokin, mic dia yang hidupin. Kan begitu, air dia rapiin, lon pada bangun, orang udah pada dibangun-bangunin. Assalatu wassalamu alaik. Orangnya udah nggak ada, tapi namanya selalu hidup dalam kenangan. Si Udin tuh. Itu yang namanya umurnya pendek tapi tetap hidup. Kenapa? Panjang. Orangnya kagak ada tapi namanya disebut baik. Orangnya udah meninggal tapi kelakuannya orang masih ingat baik. Kan begitu. Makanya orang hidup itu ada orang yang beranaknya disambut dengan tangisan, dilepas dengan tawa. Ada orang, ada anak yang lahir ke dunia disambut dengan gelak tawa, begitu meninggal diiringi dengan air mata. Maksudnya bagaimana? Gampangnya bahasa orang Gang Sleman mau begini, ada orang yang diberanakin, begitu diberanakin disambut dengan sambutan dengan tawa, begitu dia mati diiringin dengan air mata. Ada orang yang lahir ke dunia disambut dengan tawa, diiringi apakah perkematiannya diiringi dengan air mata. Ada orang yang disambut dengan air mata, begitu matinya diiringin dengan tawa.
Maksudnya bagaimana? Ini tergantung bagaimana kelakuannya hidup di dunia. Pertama, ada orang yang diberanakin ke dunia, diberanakinnya begitu beranak disambut dengan gelak tawa. Maksudnya bagaimana? Orang pada senang, pada gembira, ini orang lahir. Emang kedatang kelahirannya diarep-arepin, semuanya bahagia orang begitu dia lahir. Begitu dia meninggal dunia, diiringin dengan air mata. Ngapa sedih? Ngerasa kehilangan. Kenapa? Hidupnya nih orang manfaat. Hidupnya nih orang sering bantuin orang. Sepanjang hidupnya, sejarah hidupnya nih orang baik. Begitu dia meninggal, diiringin air mata. Ada orang yang lahir ke dunia, lahirnya disambut dengan air mata, matinya diiringin dengan gelak tawa. Yang mana? Ini orang yang lahirnya orang dipengenin, hidupnya yang ada mohon maaf ya madorat doangan, hidupnya yang ada bikin masalah, bikin onar. Panjang hidupnya berongsongan nangka orang awet, sore dibrongsongin, pagi udah kagak ada. Berangkat masjid, berangkat pakai sendal Neckerman, pulang kita pakai Sekiway, mana sebelah hijau sebelahnya merah. Hidupnya ngadeng nyusahin orang mulu. Begitu dia mati diumumin di Masjid Al-Mujahidin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal si Anu bin Anu. Orang bukan nyambutnya dengan innalillahi, alhamdulillah, bagus dia mati. Ngapa? Gang Sleman legaan dikit. Bagus dia mati, emang apa ayam gua awet. Bagus dia mati, mangga gua kagak ada yang nyengget. Gira. Ada yang mas sekalian. Jadi ketika kita minta Allahumma tawil umurona, bukan nilai angka 60-nya yang ditambahin berubah, tapi tajdidul barokah, ditambah-tambah nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Hidup rasanya berkah. Ini yang merasa hidup kita rasanya panjang baik. Enggak ada bedanya. Orang begini, Allahumma tawil umurona, dikasih kesehatan, biar kata kulitnya udah pada turun, udah pada kisut, udah pada rebah, udah pada apa namanya, udah pada lusuh, udah kayak pakaian, udah kayak pakaian baju kagak digosok-gosok, biar mata kadang-kadang begitu ya, udah enggak tapi awas, tapi rasanya kayak anak muda aja kita. Kan sekarang ada anak muda tapi kayak aki-aki, tapi ada aki-aki tapi kayak anak muda. Yang bagaimana? Ngaku doang kelihatannya awaknya muda. Masjid di bibir mata orang nyampe. Speaker kadang-kadang nyantel di atas gentengnya. Dari jam 4 udah disamberin. Dari jam 4 udah digerog-geroin. Dari jam 4 udah disebilangin. Dari jam 4 udah dibangun-bangunin. Tetap yang nongol aki-aki ini yang dibilang aki-aki tapi tongkrongan anak muda. Bener-bener. Ini yang dibilang nenek-nenek tapi ABG. Betul apa betul? Ada ABG tapi kayak nenek-nenek. Emang apa? Lempengan siang dia pada molor, pada tidur. Ya, giliran malam, giliran subuh waktunya bangun dia molor. Malam dia melek, kan begitu. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dibilang ada nenek-nenek kayak ABG, ada ABG kayak nenek-nenek. Ngapa? Jalan-jalan ke puncak kuat, jalan-jalan ke Bogor kuat, ngibing muter di mall kuat, lah ke masjid sembahyang orang nyampe kagak kuat. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian, ada aki-aki tapi jiwanya kayak anak muda. Ini yang begini. Hadirin jamaah sekalian, ini yang dibilang Allahumma tawil umurana, panjangin umur saya. Walaupun umur kita udah banyak tapi rasanya kayak anak muda. Kenapa? Subuh yang muda mah kadang-kadang belek kayak tenong, bangun be berat bener rasanya. Yang aki-aki mah begitu denger tahrim di musola, begitu denger tahrim di masjid mah sholatu wassalamu alaik, matanya seger, awaknya gagah, ke masjid jalan kaki dari rumah kemari. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ketetapan Allah yang kagak bisa diganggu gugat. Yang pertama umur, yang kedua apaan? Rezeki. Rezeki kita udah ketakar kok, udah rapi tulisannya. Jatah kita sepanjang induk berapa? Hari ini jatah rezeki kita berapa? Udah rapi, udah ketakar, enggak bakalan ketuker. Makanya orang tua dulu mah urusan perkara nyari duit, urusan yang namanya bebanda, mohon maaf, kagak brongosan.
Lihat orang tua dulu urusan duit mah, wayanya jang ngayap, ja pergi milir, wayanya ja ke kebon, wayanya ja ke sawah, wayanya ja dagang, waktunya sembayang, waktunya dia ngaji, waktunya dia ibadah. Orang yang diberatin, biar kata dagang, waktunya sembayang, dia tinggal dagangan. Biar kata tani, ngebon nyawa, waktunya ngaji, jangan ngaji. Di sini dulu jarang pengajian, rata-rata orang sini ngajinya kemana? Asal hari Minggu pada pergi ngaji, merah kabur bareng-bareng kemana? Ke Kuitang. Ke Kuitang jauh banget ngaji ke Kuitang. Dia bela-belain orang sini dulu ngaji asal hari Minggu ke Kuitang. Lah sekarang pengajian ambak-ambakan di bibir mata orang nyampe. Betul apa betul? Di Al-Mujahidin ada pengajian, di musola pengajian, belum lagi pengajian RT, entar lagi pengajian RW. Bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu yang namanya urusan perkara rezeki, yang namanya urusan nyari duit, yang urusan bebanda kagak berongosan. Kenapa? Orang dulu yakin rezeki mah udah ada yang ngatur, bagiannya udah rapi, udah ketaker, kagak bakalan ketuker. Makanya orang dulu punya keyakinan banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Masing-masing anak mah rezekinya udah ketaker, udah ada bagiannya, nggak bakalan ketuker. Orang zaman sekarang yakinnya kurang, imannya kurang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya apa? Begitu nikah, anak dua, bininya dipampat, disumpel, ngikut program KB. Alasannya sekolah mahal, beras mahal, sembako mahal, kontrakan mahal, bayar listrik mahal. Takut orang kuat, takut orang sanggup. Bener apa bener? Makanya orang dulu anak banyak banget. Orang Betawi bilang orang dulu anaknya nggak ada yang dikit, sekandang anaknya. Kalau perlu selosin, orang baba saya anak ke-12 itu dari bini tua, belum bini yang muda. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang takut. Kenapa? Yakin Allah Maha Kaya. Makanya saya sering bilang, Pak, Bu, saya sering bilang, Bang, Po, mohon maaf, ngehina Allah mah enggak perlu kita bakar masjid. Ngehina Allah kagak perlu kita bakar Al-Mujahidin. Ngehina Allah kagak perlu kita nabun Al-Quran. Ngehina Allah enggak perlu kita nginjak-nginjak Al-Quran. Nggak perlu. Dengan cara apa? Kita timbang ragu aja, hari ini kita makan apa kagak. Ada perasaan ragu, ada perasaan khawatir, hari ini dapat rezeki apa kagak, hari ini kebeli beras apa kagak, hari ini makan apa kagak, hari ini gegares apa kagak. Khawatir hari ini kagak makan, khawatir hari ini kagak dapat rezeki, khawatir hari ini kagak gegares. Itu salah satu tanda sudah merendahkan Allah dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah, man asbaha hazinan faqad sakhito ala Allah. Barang siapa bangun subuh matanya melek, dia sedih lantaran apa? Mikirin nasib hidupnya. Ya Allah, melek mata gitu ya. Begitu bangun subuh dengar tahrim bukan ke masjid, dia melongo depan rumah di latar, bari ngopi sama rokok, maka rokoknya jarum coklat. Salah, mana kopinya kopi liong, pahit banget, emang gula ora gablek. Melek mata bukan ke masjid, dia malah bongong mikirin apa? Mikirin hidup. Ya Allah, ini hidup belangsak bener ya Allah. Kan begitu. Ya Allah, mana kondangan banyak banget, kutangan 3, besan 4, arisan 6, duit belum kelihatan ini ya Allah. Bangun melek mata, man asbaha hazinan. Barang siapa bangun di subuh, pada subuh dia bangun di pagi hari. Begitu dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah kesusahan hidupnya, sedih karena perkara hidupnya, khawatir karena rezekinya, khawatir karena bagiannya. Maka kata Rasulullah, faqad sakhito Allah, itu orang udah benci sama Allah, seolah kagak nerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling murka, paling gedeg sama orang begitu. Makanya kalau perkara dunia mah jangan dipikirin. Emang apa?
udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kerennya, kalau kata-kata anak-anak kampus, anak sekolahan begini, jangan pernah mengkhawatirkan segala sesuatu yang sudah jelas-jelas dijamin sama Allah. Bener-bener. Kita punya pikiran nih, kira-kira hari ini gue makan apa ora ya? Kira-kira hari ini gue madang apa kagak? Kira-kira hari ini gue gegares apa kagak? Jangan punya pikiran begitu. Emang apa? Masya Allah, Allah akan berikan bagian rezeki kita hari ini sebagaimana Allah tutupi bagian kita kemarin. Yang paling gampang begini, beda po. Yang paling gampang begini ya bang. Sebelum kita kawin, sebelum kita nikah, orang dulu rata-rata bukan PNS, karyawan bukan, gaji orang gablek, pendidikan kadang-kadang cuma sekedar lulusan SD Impres. Kan dulu mah kagak ada SD negeri, adanya SD Impres. Yang sekolah dinia paling banter jebolan lulusan madrasah Manbaul Khair. Yang ke belakang jebolan Al Musyarofah. Yang ke belah bekidul gagak Al Munawaroh. Kan begitu ya. Yang nyebrang dikit Al Makmur paling kan begitu ya. Masya Allah, kerjaan gak jelas, karyawan bukan, gaji gak punya, kantor kagak gablek. Begitu dia mau nikah, nikah aja. Kenapa? Ada pikiran dalam hati, nih kira-kira gue ngawinin anak orang, gue bisa ngempanin apa kagak? Nih gue ngawinin anak orang, kira-kira gue bisa ngempanin apa kagak? Gue bisa ngerumahin apa kagak? Gue bisa nyenangin apa kagak? Begitu kita mau nikah, pikiran itu pasti ada. Sanggup apa kagak? Bisa apa enggak? Begitu kita nikah, kebuka semua. Yang tadinya kita khawatirkan bisa kita lewatkan semua. Akhirnya lihat, kita di luar dugaan kita sanggup beli rumah, bahkan kita gablek ke beli mobil, kita bisa ke beli motor, anak kita sekolahin sampai kuliah, sampai jadi sarjana. Kan nggak kepikiran kita sanggup nyokolain anak sampai kuliah, kita nggak kepikiran. Akhirnya bisa ngejar kontrakan, kita nggak kepikiran. Akhirnya mobil apa be kita punya, padahal kita dulu kagak kepikiran ke situ. Itu yang dibilang, yang saya ucapkan bahwa jangan pernah mengkhawatirkan segala sesuatu yang sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul benar-benar ngecam kalimat ini. Kata Rasulullah, man asbaha hazinan faqad sakhita Allah. Barang siapa yang subuh pagi hari dia sedih mikirin perkara hidupnya, khawatir dengan perkara rezekinya, faqad sakhita Allah, dia udah gedeg sama Allah, dia sudah benci dengan Tuhannya, seolah-olah tidak menerima takdir. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Rasulullah itu memberikan penegasan, mengultimatum kita, man asbaha yaskudaikal ma'asi maka faka'annama yasku rabbuhu. Barang siapa pagi-pagi melek mata bukan menunjukkan ibadahnya kepada Allah, pagi-pagi bukan ngeja ibadah kepada Allah, pagi-pagi malah dia ngerumpi, malah dia ngegibah, malah dia ngadu, ngomong sama orang, melek mata pagi-pagi, pagi-pagi udah netangga, udah kongkom netangga. Ya Allah kok, Masya Allah, mana laki gua nganggur, mana ngojek, motor kagak ada yang nyemplak, udahan gua dagang dari kemarin, modal habis, untungnya kagak, dagang gado-gado, engkan yang belanja, akhirnya mah tuh sayuran udah gua beli rebus, busuk, bentak semua. Kan begitu, yang duit orang gablek, mana laki ngojek, pulang sepi, modal bensin, pulang orang genggam duit, mana dari semalam token listrik udah nyaring bet, tata tetet. Belum lagi anak yang bontot gudik ora kelar-kelar. Abangnya kolokan ora habis-habis. Pagi-pagi man asbanga yasku doikal ma'asi. Barang siapa yang pagi-pagi udah ngomong ke orang, ngaduin perkara hidupnya, ngaduin perkara kehidupan rumah tangganya, ngomong curhat, kalau bahasa kita mah curhat, udah curhat sama tetangga, udah curhat sama saudara, udah curhat sama orang, udah curhat sama manusia, perkara kesulitan hidupnya, perkara takdir hidupnya, maka kata Rasulullah, faka'annama yasku rabbuhu, sama aja dia sudah mengadukan Tuhannya dan tidak menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah bilang, kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwa barang siapa malam yardo bil qadoi, orang yang kagak nerima akan ketetapanku, walam yasbir anil, maka dan dia tidak sabar dengan musibahku, maka kata Allah
maka silakan keluar dari dunia. Fatlub roban siwai, diusir dari dunia. Fatlub roban siwai, silakan cari Tuhan selain aku. Tuh kata Allah. Kalau orang kagak nerima takdir, kagak nerima ketetapan Allah, kata Allah, kalau lu kagak terima apa yang udah gua tetapin, kalau emang lu kagak sabar sama ujian gua, kata Allah, bahasa orang Sulaiman ya begitu. Kalau lu ora sabar sama musibah yang gua kasih, keluar lu dari dunia gua. Fatlub roban siwai, silakan cari Tuhan selain aku. Kalau kata bahasa baba kita mau begini, kalau emang lu orang dengar kata, lu hidup di rumah gua, lu tinggal di rumah gua, katanya lu anak gua, tapi kalau orang dengar kata baba lu ora pakai ajaran baba lu ngelawan sama orang tua lu keluar dari rumah gua, mau mendingan kehilangan anak lu. Bahasa kita kan begitu ya. Baba kita dulu kalau udah tegas banget, udah kebangetan pegel gitu. Kalau udah kebangetan pegel mana? Kalau emang lu ora bisa diatur, kalau lu emang orang dengar kata, mending lu pergi dari rumah gua, lu bawa baju lu jangan hidup di rumah gua ora pengen ngeliat tampang muka lu. Bagian gua kehilangan anak atu, anak gua yang lain sekandang masih ada. Bener apa bener? Emak kadang-kadang kebanget, emak kadang-kadang emak ada sabarnya. Emak kita kan kadang-kadang sabar banget lebihan baba kita. Baba kita kadang-kadang adatnya gede banget. Emak kita cerewet banget. Masya Allah, emak kita secerewet-cerewetnya emak. Kadang-kadang kalau udah kepegelan sama anak, suka ketelonjokan ngomong. Apa kata emak kita? Kata emak kita begini, kalau gua tahu lu gedenya bakal ngeribetin gua baik, orang kelak-kelak dari kecil be lu gua gencet di pintu. Bener apa bener? Ini ungkapan sama kata Allah. Kalau engkau malam yarrobil qadoi, engkau tidak ridho, enggak nerima akan ketetapan aku, qada Allah, dan tidak sabar akan ujian yang aku kasih, mending lu keluar kata Allah dari dunia gua. Cari Tuhan selain aku, sama kayak baba gua. Lu pergi di rumah gua, lu cari baba kayak model begini, kagak ada orang bakalan nemu lu nyari baba kayak model begini. Kata emak kita, gua kurang sabar apa jadi emak sama anak. Di perut gue buntingin lu, gue gondol-gondol, kondangan gue bawa-bawa, arisan gue tenteng-tenteng, ke pasar sampai gue kandut-kandut. Bener apa bener? Kata emak kita, emang orang ada kok orang bunting kondangan itu perutnya ditaruh dulu, nggak ada. Soalnya emak kalau kebangetan kesel ngomong begitu tuh. Dari kecil gue gue buntingin, gue gondol-gondol, gue sabar banget, gue tidur engap, gue celentang kayak gunung salak, gue mingser miring kayak tembakan polisi, gue tangkurap kayak tembakan polisi, pakai jot-jotan TK. Begitu beranak, gue ngangkang di atas balik. Mana dulu mah bawa balur punya duit bakal bawa ke bidan. Gue akhirnya gue beranak sama Mama Pak Haji dukun beranak. Habis perut gue dibejak-bejak, suruh ngeden tarik napas. Sa'allahu Robi, mana lu katanya beranak kemana Malang, bukan apalah duluan, ngegang tuh kaki, setengah mati gua ngap-ngapan beranakin lu, kan begitu. Sa'allahu Robi, begitu pas keluar beranak mana lu, kurus banget, pala doang kayak jenggot, awak lu kecil kayak lele bangking. Sa'allah gua sabar banget nyusuin lu, netein lu, ngempanin lu, nyuapin lu. Begitu pas gede gua tata-tata, gua tuntun-tuntun, gua timang-timang, gua indung-indung, gua ayun-ayun. Kan begitu ya. Udah gede lu gua kawinin, udah gede lu masih ngeribetin gua baik, masih nyusahin gua baik. Tuh lihat, lu pergi, lu cari emak model begini, sampai ke ujung berung lu bakalan nemu emak kayak model begini. Sama Allah juga begitu. Kalau lu kagak terima dengan ketetapan, jika engkau tidak terima dengan ketetapan aku dan tidak terima akan takdir yang aku tuliskan, maka keluar dari alam duniaku. Fatlub robban siwa, cari Tuhan selain aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Maka ternyata ada orang sembayang, tunggang tungging ngikut bareng sama kita. Bahkan dia mah jidatnya sampai pada kapalan. Kita maka gede maka kapalan. Ada orang yang rajin ibadah, ubudiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf dia tidak nerima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat itu penggambaran, pengaplikasian rukun Islam, bahkan rukun iman kita. Begitu imam tadi ambil komando, Allahu Akbar, kita di belakang bareng-bareng Allahu Akbar. Pertanyaannya ngapa kalau sembahyang takbir tangan kita angkat? Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Kifayatul Ahyar, dalam kitab Kasyifatus Saja, dalam kitab Sapinatus Najah itu dijelaskan caranya orang sholat itu tangan takbir diangkat, ini jempol mesti sejajar sama pentil kuping.
Allah. Jadi kalau takbir begini, Allahu Akbar, jempol harus sejajar sama pentil kuping. Allah, orang laki sikutnya diangkat. Allah, orang perempuan sikutnya nggak boleh diangkat, tapi jempol tetap sejajar sama pentil kuping. Allah, ngapa? Sikutnya tetap di bawah, jaga tetenya jangan sampai luber. Tuh, hadirin jamaah sekalian. Maknanya apa? Dalam kitab Hikmatul Ibad, Syekh Nawawi Al-Banten mengatakan, begitu kita takbir Allahu Akbar, ini merupakan simbol penyerahan diri kita kepada Allah. Di mana-mana seorang hamba udah ngangkat tangan, berarti kan nyerah udah. Ditembak polisi dulu zaman Nippon, zaman Jepang, zaman Belanda kan begitu. Ekstremis ya, ekstremis. Ampun, tabe tuan, tabe. Ini tangan diangkat, bukti penyerahan diri. Sholat secara bahasa, sholat secara etimologi adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara lugat, secara terminologi, secara istilah, sholat adalah merupakan amal ibadah yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu sholat secara terminologi. Secara etimologi, sholat adalah penyerahan diri seorang hamba. Berarti begitu sholat, kita udah pasrah sama Allah. Sholat pengaplikasian rukun Islam, sholat pengaplikasian pembuktian rukun iman. Begitu Allahu Akbar, udah pasrah, artinya nyerahin segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita ikrar Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Berarti kita udah ngomong mau sholat tuh kok bang, begitu Allah nyerah Allahu Akbar, kita udah ikrar Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Udah ikrar. Begitu Allahu Akbar, ujian kita kecil. Allahu Akbar, cobaan hidup kita kecil. Allahu Akbar, urusan duit kecil. Allahu Akbar, urusan jabatan kecil. Allahu Akbar, urusan kantor kecil. Kenapa? Karena kita udah ikhlas, yang besar cuman Allah. Maka jangan pernah katakan kita punya ujian gede, kita punya masalah gede, kita punya mohon maaf problem yang gede. Jangan pernah mengatakan kita punya permasalahan yang besar, tapi kita yakin kita punya Allah yang maha besar. Begitu. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, itu rezeki udah ditetapin nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, umur dan maut kita udah ditetapin, nggak bisa dirubah-rubah, kan gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah panjang umur saya, sehat badan saya, hidup masih lama. Yang namanya mati mah orang kudu sakit. Bener apa bener? Karena yang namanya umur, kematian kita udah ditetepin. Kita belum lahir ke dunia, masih di alam ruh, udah rapi tulisannya. Umur lu sekian, rezeki lu sekian, mati lu sekian. Udah gak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena syarat mati, umur habis patokannya, nggak selamanya harus sakit. Banyak banget kok bang, orang kagak sakit, kagak apa, seger banget, buger banget, tiba-tiba rada pulang. Bener apa bener? Di tangga saya tuh di gotong royong, kreok kejaksaan masuk ke dalam, gang notaris rumah saya. Masya Allah, ada laki bini, lakinya mah masya Allah udah sakit, mana sakitnya borongan, udah stroke juga, mana udah ngampleh, mana ngiler di kursi roda, mana diabetes, jempolnya borokan, dipotong ogah. Allahu Robbi, mana bininya mah cakep banget, gemol banget, mana bininya montok banget, sampai orang sekampungnya ngata, lakinya kapan mati sih itu? Mengapa? Lakinya udah sakit, udah parah, apa penyakitnya, udah diabetes juga, udah stroke juga, udah paru-paru juga, pengerasan hati juga, hidupnya udah kayak opak. Tahu opak? Pagi dijemur, siang dibenahin. Pagi dijemur, siang dibenahin. Pagi dijemur, kemarin muludan ceritanya. Lakinya dijemur, kan kalau ibu-ibu mau muludan di kecamatan pagi biasanya ya. Habis jemur lakinya jam 7 dijemur, bininya pergi muludan, lupa ngangkat lakinya.
Lah kan ibu-ibu mah pulang udan buduk johor. Emang apa? Kelar ceramah jam 11 lah kongkok dulu ibu-ibu mah kadang-kadang berebut berkat sama kue. Kan begitu ya ibu-ibu mah. Begitu pulang buduk johor dia lupa lakinya biji jemur ulun diangkat. Masa Allah nyampe ke rumah lakinya udah dengkleh, wah di latar enggak ada yang ngangkat, udah kayak ayam kena telok. Allahu Robbi. Orang pada ngata nih lakinya kapan mati ya. Kenapa bininya kok semok banget bininya montok bener. Banyak pada yang mau nanggapin. Banyak yang mau nanggapin kalau lakinya mati. Masa Allah lakinya sakit. Akal kita kan gini, kudunya makan yang mati duluan lakinya. Bener kagak? Lo orang bininya mah gagah banget. Bininya kok mungkin kecapean ngurusin laki ya. Layap-layap ke kamar mandi keplenset, geledak keplanting di kamar mandi, mati. Kata kita mah lakinya yang bakal mati, bininya yang sehat seger bugar meninggal. Ini yang namanya kita ngingetin kita, orang mati syaratnya kagak kudu sakit, banyak banget. Termasuk salah satu guru kita kemarin, almarhum Allah yarham al-maghfurah Haji Sofwan Nizomi, lah pulang ngajar ngaji dari Bintaro masih gagah. Lah 2 hari sebelumnya habis ceramah bareng sama saya di Bintaro Permai. Insyaallah saya sama almarhum sama Ki Abdurrahman Sohe, karena saya bocah baru kemarin saya minta belakangan baik. Masya Allah pulang ngajar ngaji bulanan dari Bintaro, orang ngapa-ngapa meninggal. Tuh, kenapa? Karena semuanya ada batasannya, semua ada catatannya, semuanya ada ukurannya. Udah disestempel sama Allah, kagak bisa diganggu gugat. Apapun yang udah disestempel sama Allah, nggak bisa diganggu gugat. Pertanyaan Ustadz, itu yang Allah tetapin, yang namanya yang kita kenal dengan kodo. Selain kodo, ada kodar. Kodar itu apa? Kodar yang dikasih sama Allah. Ada yang ditetepin, ada yang dikasih sama Allah. Takdir dikasih sama Allah. Dikasihnya tergantung bagaimana kelakuan kita, bagaimana amal ibadah kita, bagaimana kelakuan kita. Makanya sering kita baca tuh ayatnya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Barang siapa orang yang berbuat baik sekecil apapun, maka kebaikan itu akan berbalik kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun keburukan itu, maka keburukan itu akan berbalik kepada dirinya. Maksudnya apa? Ngajarin kita takdir ini kadang-kadang Allah kasih bagaimana kelakuan kita. Kalau kita sama orang jahat banget, sama orang jolim banget, sama orang dengki banget, sama orang irian baik, sama orang gedek baik, siap-siap kita juga bakal dijolimin sama orang. Kan begitu. Kalimat yang kita jolimin, yang kita jahatin orang balas, dia diem baik. Ada takdir Allah berdasarkan kelakuan kita. Kita jahat sama nih orang, kita jolim sama nih orang, dia diem baik kagak balas, Allah bakal balas, bisa jadi dari temennya atau orang yang lain balas kita. Tuh. Contoh begini ya, kita jadi orang pelit banget ya. Padahal apa yang kita punya, rezeki yang kita punya, banda yang kita punya, bukan semuanya punya kita. Ada hak orang di dalam rezeki kita. Kita kagak mau keluarin, Allah punya cara lain buat ngeluarin. Bagaimana? Contohnya, kita jadi orang mana pelit, mana medit, mana bakhil, buntut gasiran, kutilang, pantat kuning, cap jahe. Orang kalau dia pelit, bin medit alias bahil, buntut gasiran, kutilang, pantat kuning, cap jahe, jangan kata bandanya, dosanya be dipinta nggak dikasih. Maksudnya bagaimana? Sama orang kita pelit, sama tetangga kita pelit, sama saudara kita pelit. Orang kalau mohon maaf ya, sama saudara aja pelit, sama tetangga mah pelit, sama orang pelit, lihat dah, sama bininya juga pasti pelit. Ya Pak ya, lihat dah. Tapi kalau orang sama bininya jor-joran, biasanya sama tetangga juga jor-joran, sama orang juga jor-joran. Sama orang kebangetan pelit, kagak mau ngeluarin hartanya, Allah punya cara lain. Ujuk-ujuk, angin kagak, geluduk kagak, hujan kagak, ampeng. Dibawa ke Sariasi. Di Sariasi orang diterima, dioper ke mana? Ke Bakti Asih. Di Bakti Asih orang keterima, dioper ke Hermina. Di Hermina kagak nerima BPJS, dioper ke mana? Rumah Sakit Pelni. Begitu rumah sakit Pelni, padahal orang kaya, bandanya sablak-gablak. Begitu ke rumah sakit tetap ngandelin BPJS. Begitu dicek BPJS-nya kagak terdaftar. Nah.
Lah kan duitnya keluar, aturan bakal bantuin orang jadi ngasih dokter. Betul apa betul? Orang tuh Allah mah punya cara lain. Kalaupun kita jahat sama orang, dia diam baik kagak balas, bisa jadi orang lain balas dirinya. Tuh hadirin jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ujian. Setiap orang pasti ada ujian, baik buruk ujian hidup, mau berat, mau pahit, mohon maaf po, bang, ya. Yang namanya orang hidup nggak selamanya senang. Hidup nggak bakalan lempang baik ke jalan tol Cipali, enggak. Tikungan pasti ada, belokan pasti ada, lobang pasti nemu, gajlugan pasti ngerasain. Orang hidup masalah pasti ngerasain, ujian pasti nyicipin. Bener apa bener? Apalagi kita udah pada tua, udah rumah tangga, ujian dari mana baik? Yang namanya rumah tangga mau ujian satu, kalau kagak dari bini, dari anak. Bini kita nurut banget sama kita, bini kita sayang banget sama kita bang, bini kita cinta banget bang sama kita, anak kita pada jadi dajal. Bener apa bener? Tuh anak nurut banget lah, emaknya jadi setan. Bener apa bener? Bini sayang banget sama kita, anak nurut banget sama kita, masya Allah mertua kayak medi. Bener apa bener? Mertua sayang banget sama kita, ipar pada jadi setan. Betul apa betul? Ipar pada sayang sama kita, lah kadang-kadang ponakan ngeribetin baik. Betul betul. Ujian itu pasti ada. Seburuk apapun ujian yang Allah kasih buat kita, seberat apapun takdir yang Allah kasih buat kita, ketika kita mandangnya dengan pandangan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kita dikasih ujian berat, dikasih sakit kagak waras-waras, berobat kemana baik kagak sembuh-sembuh, duit udah habis, dokter mana baik kita paranin, dukun mana baik kita minta apa kita coba, kiai mana baik kita minta doanya buat nyembuhin penyakit kita, belum waras-waras nih penyakit. Orang kelar-kelar ini hidup, apa usaha kagak bangkit-bangkit, usaha kagak maju-maju. Seberat apapun ujian hidup, sepahit apapun itu ujian hidup, ketika kita memandangnya kepada Allah dengan pandangan yang positif, kagak sadar kita lagi main api cinta sama Allah. Jadi kalau dapat rezeki, alhamdulillah. Ada orang ngasih kita rezeki, jangan ngelihat rezekinya, ngelihat yang ngasih rezeki. Berarti ngelihatnya Allah. Dikasih ujian sama Allah, jangan ngelihat ujiannya. Kalau kita ngelihat ujiannya berat bang, orang bakalan sanggup. Gua mau orang bakalan sanggup rumah ini. Gua kalau jadi lu orang mana, gua gantung diri, gua mau bener-bener dah. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau orang ngelihat masalah hidup, orang ngelihat ujian hidup, orang ngelihat takdir hidupnya pahit, ngelihatnya ujiannya, ngelihatnya gua bakalan berat, nggak bersanggup. Padahal ayatnya sering kita baca, la yukallifullahu nafsan illa was'aha laha ma kasabat wa alaiha ma tasabat. Allah kagak pernah salah naruh beban di pundak seseorang. Cuman kadang-kadang kita ngelihat bebannya. Kadang nggak jauh bedanya begini, kita sama bapak kita suruh manggul beras karung. Om, ngapa? Beras no panggul, pindahin ke dapur. Kita lihat dulu nih, ke bawah apa kagak ini? Kan begitu. Ke bawah apa kagak ini? Tapi yang kita ngelihat karungnya. Tapi kalau kita lihat babak kita yang nyuruh, keangkut, ke panggul. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngajarin kita bahwa bentuk ketaatan kepada Allah bukan hanya pada saat kita sholat, bukan hanya pada saat kita bayar zakat, bukan hanya pada saat kita puasa, bukan hanya kita pergi haji. Banyak banget orang yang sembahyang rajin, puasanya orang ketinggal, zakat sedekahnya seabrek-abrek, pergi haji saban tahun, umroh sabat bulan, tapi begitu dihantam kena ujian musibah Allah, orang terima mencak-mencak seolah kagak nerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah udah bilang wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, suatu saat lu bakal gue uji dengan sebagian kecil rasa takut. Takut apaan? Takut apaan? Walju, takut kelaparan, orang punya beras, orang gablek duit, orang nemu madang, itu namanya ju, kelaparan. Takut lapar, takut orang nemu madang, takut orang punya beras. Diuji tuh sama Allah.
wa naqsi minal amwal. Ngapa? Jadi belangsak, susah, orang punya banda, orang gablek duit. Tuh, diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Diuji dengan apa? Kematian. Lagi sedang seger-segernya ustaz ngomongin mati. Ilah nih ustaz ngomongin mati, lemas lantas, ingat mati, takut. Diuji sama Allah. Wal anfut wassamarat, kekurangan hidangan-hidangan, kekurangan buah-buahan, kehilangan perhiasan-perhiasan yang menyegarkan pandangan mata, tapi ujungnya tetap kata Allah, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Takdir itu kok bang, yang namanya kodo beda. Kodo mah ketetapan Allah yang nggak bisa ada campur tangan kita, itu mau kudu terjadi. Kalau takdir bagaimana kita? Makanya begini po, orang tua kita ngajarin begini, kudu positive thinking. Kudu positive thinking bagaimana? Kudu punya pikiran bagus. Kalau pikiran lu bagus, makanya yang nyamperin lu yang bagus-bagus. Contoh begini nih, pulang bayang, rada teklok dengkul, mata kelayangan, mana itu kita jalan sempoyongan, ngapain nih gue ya? Ini jangan-jangan gue diabetes nih, ini jangan-jangan gue kena jantung ini, jangan-jangan gue jantung ini. Nih, ingat ya. Ingat nih, mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf, zon kita, alam bawah sadar kita membentuk, begitu meningkat, membentuk yang namanya sugesti. Sugesti yang menguat menjadi keyakinan. Menjadi keyakinan. Begitu udah yakin, wal yakinu minal adam ilal wujud. Sesuatu yang tadinya kagak ada bisa ada karena faktor keyakinan kita. Orang tua dulu kok modalnya itu doang yakin. Orang tua dulu padahal baca Quran kagak bisa, tapi jampe orang sakit, mohon maaf, dulu kita punya penyakit di selangkangan tuh yang bengkak merah. Namanya apa Anda? Brahma. Masih ingat penyakit Brahma di sengkelan Brahma di selangkangan kita. Masya Allah. Coba-coba bang kok punya penyakit dulu nih, sengkelan, Brahma api, Brahma merah. Bawa dah ke rumah sakit Sariasi. Dokter juga puyeng ngobatin apa gimana? Bener-bener. Tapi orang dulu mah nggak perlu dokter, nggak perlu obat, nggak perlu suntikan. Apaan? Yang dicari, yang diudak-udak. Kita bawa ke rumah nenek-nenek yang udah janda, ngambil kotak kayu, isinya sirih, gambir, sama kapur. Sirih dia ambil 3 lembar, diolekin kapur, dipocelin gambir, dia makan, dia baca di jampen, dulu aja sakit, kadang-kadang dia tidak berambang pun tengah-tengah namrahem, agen dewatan juga ada yang di mana disembur, Brahma kempes kok, besoknya meletus, nananya keluar. Bener apa bener? Belakang secara logika, emang apa yang dia baca segala itu apa? Yang dari kulon, yang dari wetan, yang dari jadi belor segala macam dia baca segala macam ya. Tapinya waras. Yang ngewarasin bukan bacaannya, tapi keyakinannya. Logikanya, lah kapur sirih sama gambir. Kapur sirih sama gambir sama daun sirih bakal nyembur kena Brahma. Logikanya dari mana? Lah dokter dia puyeng kok. Tapi kok bisa kempes? Iya ya, faktor keyakinan. Maksudnya bagaimana? Takdir yang kita terima, apa yang kita dapatkan tergantung bagaimana mindset, pola pikir kita. Kalau kita mikirnya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek bakal datengin nyamperin kita. Kalau perasaan kita gedeg be sama orang, lihat. Kalau hati udah dengki, perasaan kita, pikiran kita yang jelek. Contoh begini, kita pulang nonton lenong dulu, belum rame, jalanan masih gelap. Begitu pas lewat Punjamblang, kata orang di Punjamblang ngono serem banget. Kadang-kadang ada setan glebot, mukanya rata, nggak ada matanya nih. Kita pulang dewek-dewek gitu ya. Begitu pulang sendiri, itu pas mau ngelewat tuh Punjamblang, jangan-jangan ada setan glebot ini. Jangan-jangan ada setan. Karena pikiran kita kebayang ntar ada setan glebot, pikiran kita yang nyetain tuh medi, akhirnya ada. Bener apa bener? Contoh dah, orang bayang tahajud, baik dah. Orang yang pertama kali jadi bayang tahajud, begitu Pak. Kata orang, kalau bayang tahajud baru ngerasain, baru belajar bayang tahajud, katanya serem, suka ada yang nemenin. Begitu dia mau belajar bayang tahajud, mau nyobain bayang tahajud, begitu Pak. Allahu Akbar. Perasaan gua ada yang ngamung ini di belakang, siapa ya? Lihat ada yang ngamung beneran. Kan begitu, itu siapa di samping belakang ya? Akhirnya sembahyang baca Fatihah geget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Maliki. Karena emang pikiran dia kok yang nyiptain itu di belakang, akhirnya ada.
Itu yang disebut takdir. Takdir bagaimana mindset, bagaimana pikiran kita. Kalau kita mikirnya yang cakep-cakep, mikirnya yang baik-baik, mikir yang bagus-bagus, maka yang baik, yang cakep, yang bagus bakal nyamperin hidup kita. Kalau kita mikirnya yang jelek-jelek, yang jelek-jelek nyamperin kita. Makanya itulah kita selalu diajarkan untuk berhusnuzon, jangan suujon. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, menerima, menjalani dan mensyukuri ketetapan dan takdir Allah adalah salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengaplikasian keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-hadiniyah wa la kullu niyatin shalihah wa hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا معبود حمدا يافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وذكر الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا أسألك بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحبتي بسم الله الرحمن الرحيم وبمعجزتي بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلتي بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري ويسر أمري واشرح صدري يا من هو كف يا عين صاد ها ميم عين شين قاف ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hibbat wal qudrah wa bismi jabarut wal azama ij'alna min ibadika sholihin al muttaqin wa li ta'atikal mubitin ya rabbal alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada anwa'i rizqi wal futuhati ya basital ladzi yabsutu rizqi liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khada'in rizqika bi ghairi minnatin mahlukin bi fadlika wa karamika wa ala ali washabi wa barik wasallim Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barang-barang kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.